Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur hati-hatinya kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan sampai saat ini bersama-sama melaksanakan salat tarawih di bulan yang penuh berkah, bulan penuh keutamaan, yaitu bulan Ramadan, dan kita sudah memasuki hari atau malam ke-18 dan sudah lewat setengahnya kita melaksanakan saum. Semoga Allah menerima saum kita, menerima salat kita, menerima tilawah kita, menerima sholawah kita, dan menerima segala amal-amal kebaikan yang kita lakukan, terkhusus di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah kita Nabi Muhammad. Salawat salam semoga para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Manusia mempunyai kewajiban untuk beribadah karena merupakan tujuan dari diciptakan manusia sendiri adalah untuk beribadah. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan proses ibadah itu ada dalam Islam, ya. Islam itu ada yang sifatnya amali, ada yang sifatnya tarki. Amali yang melakukan seperti ketika kita sholat, ada sujud, ada ruku, ada baca Al-Fatihah, ya. Terus zakat ketika menyerahkan harta kita, atau juga haji, ada tawaf, ya, ada sa'i. Ada juga tarki, sifatnya meninggalkan. Dan saum Ramadan itu adalah termasuk dalam kategori tarki, yaitu meninggalkan. Artinya tidak melakukan sebetulnya. Jadi al-imsaku anil mufattirat, ya, minatul fajri ila ghurubis syams. Jadi justru menahan, ya, tidak melakukan, ya, melakukan yang halal di sini, yaitu membatalkan itulah dari syahwat batni, makan dan minum, dan farji, yaitu berhubungan suami istri. Dan yang perlu kita ketahui dan sering harus kita betul-betul camkan bahwa Allah mewajibkan ibadah. Sebetulnya ibadah itu kebaikan untuk kita, bukan untuk Allah. Karena Allah tidak butuh. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu adalah maha kaya atas. Kalaupun manusia itu semuanya beribadah memuji Allah, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah karena Allah sudah maha mulia. Begitupun kalau manusia itu tidak beribadah, bermaksiat semuanya, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Justru kitalah yang butuh kepada Allah. Dengan itu maka ibadah yang kita lakukan sebetulnya manfaatnya untuk kita, dan tidak semata-mata Allah menetapkan suatu kewajiban ataupun suatu perintah tanpa ada maksudnya, tanpa ada hikmahnya, dan hikmahnya itu akan kembali kepada kita sebagai manusia. Banyak yang disebutkan dalam beberapa kitab, ya, seperti dalam Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim Az-Jauziyah juga menyebutkan maksud-maksudnya semuanya itu untuk kita sebetulnya. Atau Syekh Sulawesi, ya, dalam kitab Iqtisiyahnya juga menyebutkan hikmah-hikmahnya ada 7. Dan di sini pada kesempatan ini akan saya sampaikan satu, ya, yang merupakan salah satu hikmah dari saum yang kita dapatkan. Dan hikmah itu, ya, merupakan satu anugerah yang kita dapatkan, dan juga menjadi salah satu indikator, ya, indikator dari diterimanya suatu ibadah itu adalah munculnya hikmah. Ya, seperti sholat, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hikmahnya kan bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Ketika sholatnya kita berhasil, maka hikmahnya akan muncul. Begitu juga saum. Nah, di sini yang akan diinikanlah bagaimana kita melaksanakan bersyukur. Salah satu hikmah yang akan disampaikan. Jadi is'alul shaim bi nikmatillahi ta'ala. Jadi bagaimana kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dengan saum. Fa inna ilfal ni'am bi faqdil insanil ihsatul hikmati. Karena biasanya kalau sudah biasa segala sesuatu itu, ya, maka nikmat sudah biasa, maka itu tidak akan terputus cara merasakannya. Seperti kita makan, ya, seperti kita menghirup udara nih, ya, ini biasa-biasa aja karena memang sudah biasa kita menghirup udara ini. Tapi ketika kita sesak napas, baru kemarin waktu terjadi COVID, ya, tahun 2021 dari 2019, gimana banyak orang yang meninggal atau mengeluarkan uang biaya yang besar karena sesak napas.
terganggu pernapasannya, barulah kita merasakan begitu berharganya alat pernapasannya. Atau gigi kita lah, gigi kita kan biasa kita makan dari sejak muda, namun usia 40-50 udah mulai ada berkurang ya, 60 baru merasakan oh gigi itu bermanfaat sekali, karena sudah biasa. Kimahnya itu, nilainya tuh sudah tidak dianggap berharga karena sudah biasa. Sama kalau ketika kita mempunyai sepeda motor, awal-awal mungkin asa gimana gitu, mendapatkan motor itu. Setelah itu biasa. Terus kita mendapatkan mobil juga awal-awalnya oh ini punya mobil ya. Tapi setelah lama ya biasa aja. Isi pakai gitu. Misalkan naik lagi mobil mewah, oh mobilnya mewah miliaran mungkin. Pertama-tama ini, tapi kalau sudah biasa, ya sudah, itu tidak akan ada lagi kimahnya, tidak akan nilainya, karena sudah menganggap biasa. Ya, inilah dengan saum ini banyak sekali sebetulnya nikmat Allah berikan kepada kita, tapi isahnya kurang, merasakannya, mensyukurnya kurang. Ya, karena apa? Ya karena disebutkan, ya ini perkataan dari seperti itu. Ya. Wala ya'rifu miqdaran nikmah illa inda faqdihanya. Jadi itu memang kebiasaan manusia. Jadi tidak mengetahui kadarnya suatu kenikmatan itu kecuali kalau sudah tidak ada. Ya kalau sudah tidak ada baru. Bahkan mungkin kita juga merasakan ya dulu ketika kita punya orang tua, wah apa biasa ya silaturahim. Tapi ketika orang tua meninggal baru kan, banyak hal-hal yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Mungkin baru terasa seperti itu. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu, adalah jangan kita hanya merasakan ketika sudah tidak ada. Gigi kita syukuri karena kalau sudah tidak ada gitu ya. Atau misalkan ketika mata kita sudah menurun fungsinya, baru kita mensyukurinya. Oh dulu kita diberikan nikmat. Nah, karena disebutkan dalam kelanjutannya itu adalah bagaimana seorang itu yang mengetahui itu adalah mengetahui sesuatu itu kalau memang ada kelawannya, didiha. Ya. Jadi kalau misalkan kita sehat, untuk mengetahui nikmat sehat, maka kita harus sakit dulu, baru kan ngerasa nikmat sehat. Ya, ketika sakit muriang aja atau misalkan flu aja yang berat itu sudah merasakan ripuh gitu ya. Tapi ketika sehat biasa tidak ada rasa syukur kepada Allah. Nah, di sini saum itu kita juga sama. Kita makan rata-rata insya Allah mungkin di sini 3 kali sehari, atau mungkin paling sedikit 2 kali. Gitu ya. Itu kan terus setiap hari. Itu dianggapnya satu hal yang biasa. Makan saya dari kerja, dari gaji, dari ini, atau misalkan seorang istri dari suaminya, gitu kan? Tidak dianggap dari Allah, karena memang bisa jadi itu satu kebiasaan. Nah, ketika saum ini barulah ditahan, yang baru kan rasa nikmatnya. Air yang segelas aja kalau kita naik gunung, bapak-bapak atau anak muda yang naik gunung gitu, gimana berharganya ketika kita naik gunung terus air tinggal sedikit. Wah pas diminum teh enak sekali gitu kan. Tapi pas di rumah mah biasa-biasa aja. Bahkan mungkin kue biasa kalau di gunung ketika kelaparan tuh enak sekali. Tapi ketika pulang ke rumah makan lagi kuenya beda niatnya, karena kimah ataupun nilainya berbeda, penghargaannya itu. Kan dulu kan ada seorang khalifah melihat, aduh makan teh tidak enak ini gitu kan. Padahal menu ini ya, menu kerajaan. Akhirnya kan pas jalan lihat ada orang miskin yang makan teh begitu nikmatnya. Kenapa? Oh, salah satunya adalah karena tidak lapar. Akhirnya dia bekerja lapar, nyamar, pas makan memang kerasa nikmatnya. Gitu. Ya, di sini Rasulullah SAW juga pernah ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kenikmatan yang terus-menerus, tapi Rasul menolak. Ya aradu alayya rabbi liyaj'ala bathal kemakah zahaban. Jadi Allah itu pernah mengajukan tawaran kepada Nabi Muhammad dalam satu hadis ya, untuk menjadikan padang-padang atau gunung atau bahkan bukit katakannya hamparan pasir di Mekah jadi emas. Tapi Rasulullah tidak menolaknya. Faqultu la ya rabbi walakini asba'u yawman wa aju'u yawman. Tapi menurut aku itu inginnya apa? Kenyang 1 hari, ya, lapar 1 hari. Artinya ada fluktuasi, tidak kaya terus, tidak banyak kenyang terus, gitu ya. Karena apa? Faida ju'tu tadarratu ilaika wa tazakartuka. Ya, jadi kalau ketika aku lapar, maka aku merendahkan diri di hadapanmu dan aku ingat kepada engkau, ya. Faida sabi'tu, nah kalau aku kenyang, ya, hamadtuka, aku akan memujimu, wasyakartuka, aku bersyukur.
Biasanya seperti itu. Ini menjadikan kebiasaan dari manusia. Maka kita yang biasa makan mungkin tiap hari itu adalah 3 kali, dan bahkan bisa kapan aja, bahkan ketika dagang ada bisa beli gitu kan. Pas di Ramadan itu kan kita ditahan, sehingga ketika buka itu kan terasa nikmatnya, berharganya. Tapi jangan berlebihan ya, ya kadang semuanya juga ingin merasakannya. Nah, dengan inilah maka kita akan merasakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan, begitu banyak makanan yang Allah berikan, begitu banyak minuman yang kita berikan. Gitu kan ya, setiap hari, setiap saat kita bisa dengan mudah makan dan minum. Bayangkan seperti sekarang di negara konflik ya, mungkin di Timur Tengah, di Palestina, atau sekarang di beberapa negara, itu makan saja sudah susah ya. Apalagi dengan teror bom dan lain-lain gitu. Kita di sini ya, walaupun mungkin harga-harga naik, tapi masih diberikan keamanan ya, dan masih diberikan kenyamanan ya, tidak se ekstrim lah di tempat di daerah-daerah konflik. Nah, inilah yang harus kita syukuri dengan saum ini, maka rasa syukur kita harus meningkat. Oh benar ya, nikmat Allah itu banyak ya, dan ketika kita diberikan rasa lapar, rasa haus, rasa dahaga, kita akan bersyukur kita mendapatkan hal yang berharga. Berbeda bahkan orang-orang yang kaya, yang kenyang terus, dia tidak akan merasakan kenikmatannya. Ya sudah, ya karena memang dia standar seperti itu saja, tidak mendapatkan rasa nikmatnya. Bahkan mereka tidak merasakan kalau misalkan antri BBM, antri ini, karena mereka tenang-tenang aja, merasakan semuanya terlayani. Begitulah dalam saum ini bagaimana kita meningkatkan rasa syukur kita. Ya, begitu banyak saudara-saudara kita yang belum ya berseberuntung kita ketika lapar, kita haus, kita sudah tahu akan buka lagi nantilah maghrib. Tapi ketika saudara-saudara kita yang kekurangan, ketika lapar dan haus, mereka belum tahu kapan dia dapat makanan, belum tahu, belum tentu. Mungkin dapat, mungkin jam berapa gitu kan, apa kerja dulu atau apa dulu. Sementara ketika kita diberikan setiap waktu sahur kita ini dengan ini menunya, bahkan mungkin bingungan menu ya gitu ya, bukan bingung mencari uangnya gitu ya. Apalah karena uangnya ada ya. Itulah mudah-mudahan salah satu dari hikmah saum la'allakum tashkurun, bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, ma'rifat syai' ya tamayyuz bidiriha. Jadi bagaimana kita mengetahui kimah nilai dari suatu nikmat itu kalau kita bisa lihat kebalikannya. Ketika kita makan kenyang itu kita biasa, sekarang kita diberikan kondisikan lapar, baru akan merasakan lebih nikmat, lebih besar nikmatnya yang kelapa namanya kenyang, dan apakah namanya air itu. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.